Halo Konco, kembali lagi bersama saya Konco kalian semua. Video ini merupakan lanjutan dari komik Jepang yang berjudul ini. Untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar kalian bisa paham alur ceritanya. Sebelum memulai ceritanya, saya ingin memberikan sebuah pengetahuan singkat untuk kalian yang menonton video ini menggunakan smartphone. Jika kalian sudah menggunakan tampilan layar penuh untuk menonton video ini, sebaiknya kalian kembali dulu ke tampilan portrait. Kalau sudah, saya ingin kalian fokus di tulisan putih berlatar hitam yang berada di bawah kanan judul video. Jika kalian sudah fokus, jangan tunggu lama-lama, cepat hilangkan tulisan putih berlatar hitam itu dengan cara mengkliknya. Oke Konco, semoga pengetahuan ini bermanfaat dan begini ceritanya. Melanjutkan episode sebelumnya, berlari Krum mengitari bos dungeon Orobas, berharap menemukan kesempatan untuk melakukan serangan. Sebenarnya Krum bisa saja langsung menggunakan wujud monsternya. Daripada menggunakan pedang, Krum lebih percaya diri dengan kuku-kukunya yang tajam dan kuat. Namun, Krum tidak bisa melakukan hal tersebut begitu saja, sebab ia masih sangat membutuhkan Seri untuk melakukan beberapa hal yang sebelumnya sudah mereka rencanakan. Di tengah semua itu, bos dungeon Orobas memalingkan wajahnya ke Seri. Apakah strategi mereka untuk membuat bos dungeon suka sama Seri? Buang pemikiran itu, sebab ini bukan drama percintaan Korea. Krum yang menyadari jika bos dungeon mulai melirik Seri, kemudian melempar sang bos dungeon dengan batu, berusaha untuk memindahkan fokus monster itu ke dirinya lagi. Namun sayang, sang bos dungeon sudah benar-benar jatuh hati ke Seri. Piu piu piu. Intermezzo sedikit Konco, biar tidak tegang. Oke, lanjut ke cerita. Sadar akan sangat berbahayanya jika sang bos dungeon menyerang Seri tanpa pikir panjang, Krum dengan cepat melompat menebas ekor bos dungeon yang berupa layaknya ular. Sering. Tentu saja bos dungeon merasakan sakit, kemudian membalikkan badannya lalu menyerang Krum, dan dengan begitu Krum akhirnya berhasil membuat fokus sang monster kembali ke dirinya. Dari sini pertarungan mereka pun semakin intens, di mana bos dungeon mulai melakukan serangan beruntun kepada Krum. Tidak sampai di situ saja, bos dungeon juga mulai bersiap mengeluarkan skillnya, Devil Poison Breath, sebuah skill yang dapat mengeluarkan nafas beracun. Menyadari itu, Krum yang sudah mengetahui skill tersebut dari Seri terlihat tidak gentar sedikit pun. Skill ini sangatlah berbahaya, walaupun tidak berlangsung lama, namun jangkauan skill ini terlalu luas, dan jika skill ini berhasil dikeluarkan, maka kekalahan sudah pasti terjadi. Walaupun begitu, skill ini memiliki sebuah kelemahan, di mana memerlukan sedikit waktu untuk mengeluarkannya. Krum dan Seri yang sudah menunggu momen ini kemudian langsung memanfaatkannya dengan Seri yang langsung melemparkan sesuatu tepat ke arah wajah sang bos dungeon. Meletus! Bersamaan dengan itu, Seri langsung berteriak ke Krum, mengingatkannya untuk menahan nafas. Bos dungeon yang berada di dalam proses casting skill dengan terpaksa harus menghirup bubuk yang keluar dari kantong yang Seri lemparkan tersebut. Oho, oho, oho. Begitulah suara batuk yang mungkin dikeluarkan oleh bos dungeon. Parasrum, itulah nama bubuk yang dihirup oleh bos dungeon tersebut, di mana menurut Seri bubuk itu dapat merusak tenggorokan, bahkan untuk monster sekalipun. Selain itu, bubuk tersebut juga dapat merusak penglihatan dan penciuman. Seri yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu kembali melemparkan sesuatu sambil menyuruh Krum untuk mundur menjauhi sang bos dungeon terlebih dahulu. Kali ini Seri melemparkan sebuah spell stun api, dan target selanjutnya adalah ekor dari bos dungeon, di mana ekor tersebut sebenarnya memiliki kemampuan untuk merasakan aura kehidupan dari segala arah dengan cara mendeteksi panas. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa spell stun api itu tidak mengeluarkan api seperti saat berhadapan dengan monster Arcane di video sebelumnya? Sebenarnya saya juga bingung, mungkin autor komik ini lupa tentang apa yang sudah ia gambarkan sebelumnya. Kesampingkan itu, lanjut ke cerita. Dengan spell stun api yang memancarkan aura panas, ekor dari bos dungeon yang juga memiliki kemampuan mendeteksi menganggap spell stone yang ada di sana seperti makhluk hidup. Karena mata dan penciuman dari bos dungeon sudah terganggu akibat bubuk parastrom sebelumnya,
Bos Dungeon yang mengandalkan ekornya sebagai alat pendeteksi akhirnya menganggap jika Spellstone itu sebagai sesuatu yang harus diserang. Dengan begini, rencana Krum dan Seri untuk membuat Bos Dungeon kebingungan akhirnya berhasil. Seri yang berada lebih dekat dengan Bos Dungeon kemudian melihat luka di kaki yang sebelumnya Krum tinggalkan. Kemudian tebas! Dengan sekuat tenaga, Seri menebas luka itu. Namun tetap saja hal tersebut belum cukup untuk bisa memotong kaki Bos Dungeonnya. Dan Krum yang melihat hal itu tentunya ia sangat memahaminya juga. Krum lalu berpikir, jika pedangnya tidak mampu memberikan luka yang fatal, kuku-kuku monsternya juga tidak bisa digunakan karena keberadaan Seri. Krum kemudian memutuskan untuk mencoba menggunakan gigi-giginya yang tajam sebagai alat untuk mengoyak kaki dari Bos Dungeon itu. Rasanya anjing banget. Seketika Bos Dungeon merasakan sakit. Berteriak ia. Bagaimana tidak, Krum menggigitnya sampai seperti ini. Kemungkinan gigitan Krum mengandung virus rabies, dan itu bisa disimpulkan dengan melihat keadaan Bos Dungeon yang sekarang telah tergeletak. Menyaksikan hal tersebut, Seri berkata, "Mas Krum, gigitanmu luar biasa. Gigit aku juga dong." Krum yang tidak ingin menanggapi admin dalam membuat narasi di luar konteks, kemudian kembali bersiap untuk melakukan serangan selanjutnya. Dan hal itu juga diikuti oleh Seri yang sudah bersiap dengan senjatanya. Bersama, mereka berdua menyerang Bos Dungeon Orobas yang masih dalam keadaan terkapar. Namun entah bagaimana bisa, semua serangan tebasan yang mereka lancarkan hanya meninggalkan luka kecil saja. Ternyata Bos Dungeon Orobas sedang memfokuskan pertahanan dan berusaha untuk meregenerasi luka fatal yang sebelumnya Krum berikan. Sadar jika monster tersebut bisa menggunakan skill regenerasi juga, Krum lalu nekat ingin menyerang bagian kepala dari Bos Dungeon. "Mampus kau!" teriak Krum sambil mengayunkan pedangnya. Brok! Dengan enteng, Bos Dungeon Orobas yang sudah mulai pulih mampu menangkis serangan tersebut dan kedebuk. Serangan tinju Bos Dungeon meluncur. Beruntung Krum sigap menahan serangan itu dengan tangannya. Terlempar Krum, namun itu tidak membuatnya sampai terkapar. Beruntung hanya tangannya saja yang memar. Tidak bisa dipercaya, padahal sempat dalam keadaan kritis, tapi Bos Dungeon masih bisa berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Apakah Krum akan kehilangan kepercayaan diri? Oh, tentu saja tidak. Nasi sudah menjadi bubur, tinggal tambahkan ayam suwir, bawang goreng, dan sedikit sambal, hidangan siap disantap. Krum yang tidak memiliki banyak pilihan kemudian berlari ke arah Bos Dungeon. Melompat sambil mengarahkan pedangnya, berniat mempertaruhkan semua serangan itu. Seri yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Niat awal yang ingin mengorbankan diri justru hanya bisa dipendamnya. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini? Jangan kalian berpikir jika Krum yang akan kalah, sebab jika itu terjadi, cerita ini sudah pasti akan tamat. Cerot! Dengan kehendak autor komik, Krum berhasil mendaratkan pedangnya tepat ke arah dada sang Bos Dungeon. Setelah semua pertarungan itu, Krumlah yang berdiri di akhir, dan ketika Krum tidak bisa mempercayai apa yang sudah terjadi, seketika pemberitahuan sistem muncul yang menandakan jika Krumlah pemenangnya. Semua rasa lelah seketika menghilang ketika Krum melihat jumlah EXP yang ia terima. Itu sangatlah banyak hingga membuat Krum yang awalnya level 40 kini telah mencapai level 47. Ketidakpercayaan diri, kesenangan, kelelahan, dan semua perasaan bercampur membuat Krum tidak bisa berkata-kata lagi. Sedangkan di sisi Seri, ia terlihat hanya bisa menangis haru, menyadari jika penyebab dari semua penderitaan yang menimpa dirinya dan seluruh penduduk kota Oatville akhirnya telah dibereskan. Melihat Seri menangis, Krum yang gentle kemudian mencoba menenangkannya. "Tenanglah, ini semua sudah berakhir," kata Krum yang kemudian langsung dijawab oleh Seri. "Ini semua berkatmu, Mas Krum. Kami akhirnya bisa terbebas dari semua ini." Mendengar hal itu, Krum yang tahu diri kemudian berkata lagi, Bukan aku. Ini semua karenamu, Seri. Jika kau tidak ada di sini, aku pasti akan mati dengan cepat tanpa bisa melakukan apa-apa. Jujur, aku sangat berterima kasih padamu, Seri."
Mendengar perkataan itu, Seri hanya bisa terdiam sambil menyembunyikan kekagumannya terhadap Krum. Beberapa saat kemudian, setelah semua mulai kembali normal dan Krum juga sudah memulihkan semua luka-lukanya dengan skill regenerasi, tiada angin, tiada hujan, Krum tiba-tiba kaget dan cepat-cepat membuka informasi statusnya. Bukannya apa, Krum hanya ingin sesegera mungkin memastikan seberapa banyak lagi mana poin yang ia miliki. Bukan berarti momennya dengan Seri yang harus berakhir dengan ia yang tiba-tiba menjadi monster. Di luar dugaan, mana poin yang dimiliki Krum ternyata masih sangat cukup untuk ia gunakan kembali ke kota. Selain itu, Krum juga merasa sangat senang sebab tinggal 3 level lagi untuk dia bisa kembali berevolusi. Di sini Krum dan Seri kemudian melakukan beberapa percakapan, dari membahas level keduanya yang naik signifikan, membahas sisa-sisa monster yang harus segera dibereskan, sampai Seri yang terlihat sangat bersemangat untuk sesegera mungkin kembali ke kota. Tujuan Seri tidak lain untuk melaporkan semua yang telah mereka lakukan di dalam dungeon itu agar para kesatria kerajaan bisa kembali dan mengusir kelompok Evil Dragon dari kota Oathville. Krum memang sangat senang dan puas atas semua pencapaian yang mereka dapatkan. Tapi walaupun begitu, ia tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. Sambil duduk di batu yang ada di sana, Krum lalu menyarankan agar mereka beristirahat sejenak terlebih dahulu sebelum melanjutkan aktivitas lainnya. Mendengar hal tersebut, tentu saja dengan senang hati Seri mengiyakan perkataan Krum. Namun, dengan cepat Seri tiba-tiba langsung bergerak ke arah Krum dan melindungi Krum dari serangan Fireball. Menyaksikan hal tersebut, Krum tidak bisa berkata-kata sampai 2 orang memperlihatkan diri di sana dan salah satunya adalah Kanela. Melindungi seorang pria, dasar perempuan Oon, berkata Kanela dengan raut wajah tanpa dosa. Krum yang masih belum mengerti akan situasinya sambil menggendong Seri yang terluka kemudian menanyakan alasan mereka melakukan hal itu. Ketika orang-orang lainnya mulai bermunculan, kemudian disusul dengan kemunculan Galroth yang merupakan orang paling ditakuti di kota Oathville. Seri yang menyaksikan itu kemudian berkata, "Mereka Evil Dragon, itu Galroth pemimpinnya." Menunjukkan ekspresi wajah terkejut, Krum bergumam dalam hati, "Apa-apaan dengan ukuran tubuh orang itu? Apakah dia manusia?" Di tengah rasa keterkejutan Krum, Jeff yang sudah ada di sana kemudian maju ke depan dan berkata dengan penuh emosi, "Aku tidak menyangka bocah yang menantangku terlibat dalam semua ini. Aku akan membuatmu merasakan sakaratul maut yang sangat menyakitkan." Merespon semua itu, Seri lalu berkata, "Sayang sekali, kalian sudah terlambat. Kami sudah mengalahkan bos dungeonnya. Kekuasaan kalian sudah berakhir sekarang. Kalian tidak akan mendapatkan apapun jika menghabisi kami. Kenapa kalian tidak pergi saja sebelum kesatria kerajaan datang menghukum kalian?" Tidak peduli dengan perkataan Seri, mereka hanya tertawa. Dan seseorang di antara mereka berkata, "Untuk seseorang yang sudah tidak memiliki masa depan, kau bahkan tidak tahu cara menggertak dengan benar. Dasar perempuan 2 dimensi." Tidak hanya memberikan penghinaan, orang itu juga mengatakan kejadian sebenarnya tentang apa yang menimpa para kesatria kerajaan yang beberapa kali dikirim oleh kerajaan untuk menutup dungeon kota Oathville, di mana para kesatria itu sebenarnya dihabisi oleh mereka sendiri, kelompok Evil Dragon. Dan semua perkataan tentang kebenaran itu disambut tawa oleh mereka semua yang ada di sana. Galroth yang sebelumnya hanya terdiam kemudian juga berkata, "Kami tidak memiliki niat untuk pergi dari kota ini. Bukan masalah, bos dungeon sudah dihabisi. Selama tidak ada yang tahu, itu akan sama saja. Kami akan tetap memerintah kota ini sama seperti sebelumnya, melepaskan beberapa monster untuk menciptakan ketertiban. Kelihatannya akan bagus juga. Kalian berdua sama sekali tidak merubah apapun. Selamat, kalian akan berakhir di sini tanpa ada yang mengetahuinya." Mendengar perkataan Galroth yang penuh akan intimidasi itu membuat Seri hanya bisa terdiam ketakutan. Kemudian Galroth yang sudah merasa bosan lalu memerintahkan anak buahnya untuk memberikan sakratul maut yang paling menyakitkan ke Krum dan Seri. Mendapati situasi seperti itu, Krum lalu melirik ke arah Seri.
dan menyadari jika Seri sudah kehabisan stamina, bahkan mentalnya pun telah jatuh. Krum juga sadar jika semua yang mereka katakan sebelumnya memanglah kenyataan. Terlebih setelah ia melihat pemimpin mereka yang memiliki bentuk tubuh dan aura yang sangat kuat, membuat Krum semakin yakin. Dalam keadaan seperti itu, Seri yang sudah putus asa kemudian berkata, "Aku sadar, menyelamatkan Outfield tidak lain hanyalah impian yang terlalu jauh dan tidak masuk akal. Maafkan aku, Krum. Aku mengambil keuntungan atas kebaikanmu dan menyeretmu sampai sejauh ini." Mendengar ucapan itu, bukannya gentar, Krum justru maju dan dengan semua tekad yang ia miliki sebagai seorang petualang yang penuh rasa keadilan, Krum memutuskan untuk menghadapi mereka semua. Melihat apa yang dilakukan Krum, pria yang mengungkapkan semua rahasia Evil Dragon sebelumnya kemudian maju menerjang Krum. Tring! Pertarungan Krum melawan kelompok Evil Dragon dari sini akhirnya dimulai. Trot! Baru juga dimulai, Krum langsung menerima tebasan pedang yang sangat berbahaya. Melihat Krum terluka, Seri lantas bersusah payah berdiri, berniat memberikan bantuan. Di tengah-tengah semua kejadian itu, Jeff lalu mengeluarkan perkataan yang penuh provokatif. "Ini adalah akhir untuk kalian berdua, tapi tenang saja, kalian tidak akan sendiri. Sebab setelah ini kami akan memberikan hal yang sama ke anak-anak yang ada di gereja. Ini salahmu karena telah berani menyinggung Evil Dragon. Ini salahmu. Bagaimana rasanya?" Seri yang mendengarkan itu hanya bisa tertunduk sambil menyalahkan dirinya sendiri. Dan apa yang dilakukan Krum, ia tanpa memperdulikan luka di tubuhnya langsung menerjang pria yang sebelumnya menebasnya. Namun Jeff maju menahan serangan Krum sambil menunjukkan wajahnya yang sangat memuakkan. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa orang yang telah bersiap menembakkan anak panah ke arah Krum. Tus, 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 tus. Krum tertus-tus dan itu sangatlah menyakitkan. Melihat Krum tidak berdaya, Jeff kembali berucap, "Hei bocah, ini belum berakhir, ini masih permulaan." Setelah itu, Jeff kemudian mengayunkan pedangnya berniat untuk membuat tangan Krum terputus dari tubuhnya. Apakah Krum akan benar-benar berakhir sekarang? Sekali lagi apa? Oh, tentu saja tidak. Krum melepaskan sebagian bentuk perubahannya, menahan serangan Jeff menggunakan tangan monsternya. Dengan anak panah yang masih melekat di tubuhnya serta luka yang masih menganga, Krum berdiri memperlihatkan dirinya yang masih belum habis. Gedebuk! Melayangkan tinjunya ke wajah Jeff dan itu membuat Jeff langsung terlempar ke tanah. Menyaksikan itu, Seri nampak sangat terkejut sebab yang ia ketahui Krum hanya memiliki skill regenerasi saja. Kembali ke sisi Krum, terlihat ia telah melepaskan satu persatu anak panah yang melekat di tubuhnya. Setelah itu, Krum yang sudah berdiri tegak kemudian berkata, "Aku bersyukur bertemu denganmu. Karenamu aku memiliki keberanian. Saat bertemu denganmu lagi di kota Outfield, aku berpikir itu adalah hal yang buruk. Aku lari, tapi kau tetap mengejarku. Sekarang kau akan melihat wujud asliku. Mungkin kau akan marah dan menganggapku sebagai penipu. Tapi sekarang itu sudah tidak penting lagi." Setelah mengatakan semuanya, Krum dengan gagah mengangkat tangan monsternya, menantang mereka semua yang ada di sana. Pria ini dengan percaya diri langsung menerjang Krum sekali lagi. Krum yang tidak ingin menerima damage dari pria itu lagi kemudian memakai topengnya dan melepaskan skill perubahannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu adalah Krum membelah pria itu layaknya agar-agar. Krum belum pernah melakukan hal ini terhadap manusia. Namun entah bagaimana Krum merasa jika apa yang ia lakukan itu adalah hal yang biasa. Dalam keadaan normal, seharusnya Krum tidak nyaman melakukan itu. Ia mencoba mencari alasan karena nyawanya sedang terancam. Tapi semua pemikiran itu hilang seketika tatkala ia menyadari ketenangan yang ia rasakan sekarang tidak lain karena sekarang ia bukanlah manusia melainkan seorang monster. Seri yang melihat kenyataan itu hanya bisa terpaku sambil memanggil nama Krum. Dan dari sini pertarungan sebenarnya antara Krum melawan kelompok Evil Dragon pun dimulai. "Cepat tembak, dia pasti hampir meninggoy!" teriak seseorang memerintahkan untuk menembak anak panah. Tus, tus,
Etus. Anak panah itu sama sekali tidak mampu menembus kulit Krum. Sadar jika anak panah itu tidak mempan sama sekali terhadap Krum, mereka pun memutuskan untuk menggunakan pedang dan mengganti strategi dengan pertarungan jarak dekat. Di sini Krum menyadari satu hal, jika para kroco itu terlihat mulai ketakutan. "Dasar kau monster sialan!" teriak seorang NPC melompat hendak menyerang Krum menggunakan gada. Duh! Dengan menggunakan kedua tangannya, Krum berhasil menahan serangan gada tersebut. Seorang NPC lain yang melihat itu kemudian berniat untuk membanturkannya. Namun, raungan Krum yang disertai pelepasan aura monster terdengar sangat kuat di sana. Dan hal itu berhasil membuat mereka yang hendak menyerang Krum menjadi berhenti. Jring! Memanfaatkan momentum itu, Krum langsung menyerang seorang NPC yang berada di dekatnya dan itu membuat pedang NPC tersebut terjatuh, lalu terlepas. Menggunakan cakarnya yang tajam, Krum langsung membuat kelapa NPC itu terlepas dari tubuhnya. Tidak berhenti sampai di sana, Krum kemudian berbalik dan menyerang NPC yang sebelumnya menyerangnya menggunakan gada. Kemudian, bogem! Dengan kekuatan tinju Mike Tyson, Krum langsung membuat kelapa NPC itu menjadi bubur kelapa. Sudah 3 orang yang Krum berhasil kirim ke alam baka, dan itu membuatnya naik ke level 48, dan para NPC Evil Dragon yang menyaksikan hal tersebut nampak semakin dibuat ketakutan. Menyadari para NPC newbie yang menjadi dark system, para NPC senior kemudian mengambil alih dan langsung menyerbu. Bahkan beberapa dari mereka termasuk Canela juga mempersiapkan sihir untuk ikut menyerang Krum. Tebas! Hantam! Krum yang seorang diri terus berjuang menghadapi para boti yang bisanya main keroyokan. Bersamaan dengan itu, para Magic Caster merasa sangat kebingungan sebab mereka sama sekali tidak bisa membidik Krum dengan benar. Kemudian salah seorang dari Magic Caster itu menyadari satu hal, jika Krum sengaja membuat para petarung jarak dekat mengepungnya. Semua itu ia lakukan tidak lain untuk berlindung dari bidikan para Magic Caster. Sementara itu di posisi Krum, ia terus menahan satu persatu serangan dari para NPC senior. Bukannya Krum yang kelelahan, melainkan mereka yang terlihat kewalahan. Walaupun begitu, Krum sebenarnya sadar jika ia sudah mencapai batasnya dan waktunya sudah tidak banyak. Belum lagi ia masih harus melawan Galroth, sang pemimpin yang masih berdiam diri di belakang sana. Tidak ingin membuang-buang waktu, bogem! Krum langsung mengirim satu orang NPC lagi ke alam baka. Namun, tusuk! Krum yang lengah harus mendapati sebuah pedang tertancap di pinggangnya. Kemudian, mamam kau kutu. Memberikan kukunya yang tajam, Krum berhasil membuat seseorang yang menusuknya itu pergi ke alam baka juga. Menyaksikan semua kebrutalan itu, Canela menjadi sangat ketakutan. Namun, ia langsung ditegur oleh rekan pria berambut Paul Taken yang berada di sampingnya. Kemudian, Fireball! Tanpa mempedulikan lagi rekannya yang Krum gunakan sebagai tameng, pria berambut Paul Taken melepaskan sihirnya. Terbakar! Apakah Krum berakhir menjadi daging monster bakar? Oh, tentu saja tidak. Dengan berpose layaknya di film-film action, Krum keluar dari kobaran api itu dan bersamaan dengan itu semua, Krum telah naik level ke level 49. Menyaksikan semua ketidakmanuk akalan itu, pria berambut Paul Taken otomatis jatuh mental. Krum yang menyadari itu dengan cepat berlari sambil mencabut pedang yang tertancap di pinggangnya dan tebas! Dalam sekejap mata, Krum telah berhasil mengirim pria berambut Paul kembali ke dalam game Tekken. Sampai di sini, Krum akhirnya berhasil menjangkau Galroth, sang pemimpin Evil Dragon. Dengan aura seorang kriminal sejati, Galroth berkata, "Mereka memanggilku monster dari Outfield. Lalu, mari kita uji. Mari kita lihat siapa di antara kita monster yang sebenarnya." Setelah Galroth mengatakan hal tersebut, hal itu juga menandakan
Jika video kali ini kita pause lagi untuk sementara dan kita akan melanjutkannya lagi di video selanjutnya. Oke konco, maaf jika menghentikan ceritanya lagi di saat keseruan pertarungan berlangsung. Tidak ada alasan lain selain tentunya untuk membuat kalian penasaran lagi dan lagi. Video selanjutnya akan saya usahakan secepat mungkin. Sabar, sabar sabar. Oke konco, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah selesai video ke-6. Capek juga konco. Mana suara motor mau rekaman, suara motor kesana kemari, suara ayam berkokok, betul-betul ini, betul-betul. Oke. Assalamualaikum.